4004. Babul amri utawi babnya perintah bil ma'rufi pada kebaikan, wan nahyi dan melarang anil mungkari dari kemungkaran. Haddatsana Abu Bakri benu Abi Saibata, haddatsana Muawiyatu benu Hisamin, an Hisami bani Sa'din, an Amri bani Utsman, an Asim bani Umar bani Utsman, an Urwah. Ini Urwah bin Zubair. An Aisyata dari Aisyah binti Abu Bakar. Qalat berkata Aisyah, Sami'tu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul, muru perintahlah kalian bil ma'rufi pada kebaikan, wanhau dan melaranglah kalian anil mungkari dari kemungkaran. Qabla sebelum antada'u jika berdoa kalian. Jadi disunahkan berdoa itu sesudah amar ma'ruf nahi mungkar. Fala yustajaba maka tidak akan dikabulkan lakum untuk kalian. Jadi kalau orang itu belum pernah amar ma'ruf nahi mungkar berdoa, maka doanya tidak dikabulkan. Jadi perintahlah pada kebaikan, mencegahlah pada keburukan, kemungkaran sebelum jika kalian berdoa. Kalau belum amar ma'ruf nahi mungkar, fala yustajab lakum. Doa kalian tidak dikabulkan. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata, hadasana Abdullah benu Numairin wa Abu Usamata an Ismaila beni Abi Khalid an Qais beni Abi Hazim qala berkata Qais, Koma berdiri sopa Abu Bakrin Abu Bakar, fahamita maka memuji dia Allah pada Allah, wasna dan menyanjung dia alaihi atas Allah. Ini waktu Abu Bakar jadi khalifah, beliau khutbah. Tumakoma kemudian bersabda, tumakola kemudian berkata dia Abu Bakar, ya ayuhan nas, wahai manusia, inakum sesungguhnya kalian iku takrouna membaca kalian hadhil ayah pada ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Alaikum menetapilah kalian anfusakum pada diri kalian. Jadi sudahlah ngurusi diri kalian sendiri saja. La yadurukum tidak akan memberatkan kum pada kalian sopoman siapapun dola yang sesat diaman. Idah tadaitum ketika memperoleh petunjuk kalian. Jadi Abu Bakar mengatakan, wahai manusia, kalian kan selalu membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Cuma masalahnya dalam memahami ayat ini kalian keliru. Ayatnya benar, tapi dalam memahami ayat itu keliru. Yang mereka pahami kan, wahai orang-orang yang beriman, urusilah diri kalian sendiri. Ya. Terus berarti tidak perlu amar ma'ruf nahi mungkar, mengurusi dirinya sendiri. Kalian tidak akan dirugikan atau dibahayakan oleh orang yang sesat ketika kalian memperoleh petunjuk.
Nah, dengan kekeliruan mereka memahami ayat, nah, Abu Bakar menegur ya dalam forum umum itu. Fa'ina maka sesungguhnya kami para sahabat termasuk Abu Bakar iku sami'na mendengar kami Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda siapa Rasul, inanasa sesungguhnya manusia idza ra'awu ketika melihat mereka al mungkaro pada kemungkaran la yughayyirunahu yang tidak merubah mereka hu pada kemungkaran ausaka maka hampir an ya ummahum jika meratakan hum pada mereka sopo Allahu Allah biiqabihi dengan seksaannya Allah. Nah berarti harus tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi manusia itu kalau melihat kemungkaran terus diem saja, tidak berusaha mengubah kemungkaran tersebut, ya sudah, hampir saja Allah meratakan pada mereka siksaannya. Artinya yang disiksa itu bukan yang melakukan kemungkaran saja. Orang yang tidak melakukan kemungkaran tapi diem saja, itu juga ikut disiksa. Kala berkata sopo Abu Usamah marotan pada kesempatan ukhra yang lain. Lafadznya fa ini maka sesungguhnya aku Abu Bakar sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda siapa Rasul. Kalau yang atas tadi kan lafadznya wa inna sami'na Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu. Kalau yang bawah Abu Usamah itu di kesempatan yang lain meriwayatkan hadis ini dengan lafadz fa inni sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu. Ya, intinya tetap sama saja. Hadasana Muhammad bin Basarin, dasana Abdurrahman bin Mahdiyin, dasana Sufyanu an Ali bin Badimah an Abi Ubaidata, kola berkata Abi Ubaidah. Kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna Bani Israel sesungguhnya Bani Israel. Lama wakoa ketika terjadi. Wakoa itu maknanya terjatuh, artinya terjadi. Fihim di kalangan mereka opo anaksu kekurangan. Nah, kekurangan atau yes masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Ya mungkin melarat atau paceklik atau apalah. Pokoknya masa-masa sulit. Karena ada sopo ar-rajulu seorang laki-laki yaro melihat dia rojul akhohu pada saudaranya ala danbi atas dosa. Fayan hahu maka mencegah dia rojul hu pada saudara anhu dari dosa. Jadi awalnya orang itu melihat saudaranya melakukan dosa, dia mau negur. Ya, dia mau negur, tidak boleh seperti itu. Fa'idha kana maka ketika ada opo al-godu besoknya, lam yamna'hu tidak mencegah dia rojul hu pada saudara. Ma pada apa-apa ro'a yang melihat dia rojul minhu dari saudara. Nah terus besoknya saudaranya itu melakukan dosa lagi, tapi dia sudah males untuk menegur.
Jadi keesokan harinya dia sudah tidak mau nahi mungkar lagi sudah. An yakuna jika ada dia sopo saudara atau dibalik juga bisa. Iku akilahu teman makannya rojul. Atau an yakuna jika ada sopo rojul iku akilahu teman makannya saudara. Itu juga bisa. Wasari bahu dan teman minumnya, wakoli tohu dan teman bergaulnya. Besoknya itu sudah malas menegur karena pikirannya wong ini loh suka nraktir aku kan gitu kan, suka ngasih minum aku kesana kemari juga dengan dia, mau negur sungkan lah. Bisa dipahami ya. Jadi awalnya negur tapi besoknya sudah enggak lagi dengan alasan aku makan juga sama-sama dia, minum juga sama-sama dia, bergaul kemana-mana juga sama-sama dia. Kalau aku negur terus sungkan lah, terus biarkan aja gitu. Fadoroba maka menjadikan atau menetapkan juga bisa. Sopo Allahu Allah kulu babak-dihim pada hati sebagian mereka biba'din dengan sebagian yang lain. Akhirnya ya sudah Allah menetapkan sebagian ya hati sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Akhirnya melakukan dosa itu dianggap biasa, bahkan ketularan. Jadi Allah menjadikan hati sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Temannya melakukan kesalahan, saudaranya melakukan kesalahan, dibiarkan saja sudah. Akhirnya yes dianggap biasa, bahkan ketularan. Wa nazala dan turun fihim di dalam mereka Bani Israel opo Al-Qur'anu Qur'an. Dan Al-Qur'an juga membahas loh tentang kelakuan Bani Israel itu. Fakola maka berfirman siapa Allah juga bisa, atau bersabda siapa Nabi, yang artinya membaca ya, membaca ayatnya. Lu innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Lu inna dilaknat sopo alladzina orang-orang kafaru yang kafir mereka min bani Israil dari kalangan Bani Israil ala lisani Dawud atas lesannya Nabi Dawud. Mereka dilaknat jadi monyet. Wa Isa bin Maryam dan Isa bin Maryam mereka dilaknat jadi celeng, jadi babi hutan itu. Jadi di era Daud ya, waktunya ibadah Sabtuan, ada yang cari ikan, ada yang tetap ibadah tapi nggak mau negur. Ya sudah, dimanapun kok itu temen satu kampungku ya, nanti kalau dia dapat ikan ya dikasih aku kok, ya kan. Akhirnya semuanya dijadikan monyet. Kata balago sehingga sampai siapa Allah itu kalau dirujukkan ke Allah atau ke Rasul. Kalau Rasul ya dalam rangka membaca ayat ini. Walau kanu dan seandainya ada mereka Bani Israel iku yu'minuna, percaya mereka bilah pada Allah. Wan nabiyyi dan nabi. Wama unzila dan apa-apa yang diturunkan opoma ilahi pada nabi. Mattakhaduhum tidak mengambil mereka pada mereka orang kafir aulia sebagai kekasih.
Walakinna, dan tetapinya, kasiron kebanyakan, minhum dari mereka Bani Israel iku fasikun, orang-orang yang fasik. Itu. Jadi Nabi membaca itu sampai ayat ini. Jadi seandainya mereka itu mau beriman pada Allah, pada Nabi, dan apa yang diturunkan pada Nabi tersebut, oh mereka tidak akan mengambil orang kafir sebagai kekasih. Nah, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Nah, kenyataannya mereka mengambil orang kafir sebagai kekasih. Berarti ya nggak ada keimanannya. Iman pada Allah yang tidak ada, iman pada Nabi yang tidak ada, dan seterusnya. Qala, berkata siapa Abi Ubaidah, wakana, dan ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku muttaqian, bersandar. Asalnya itu Nabi duduk bersandar. Fajalasa, maka duduk siapa Nabi, nah, terus duduk biasa, tidak bersandar. Wakola, dan bersabda siapa Nabi, la, tidak, ya, tidak, ya, kata sehingga tak kudu mengambil kalian, ala yadayid dolim, atas tangannya orang yang dolim, atas dua tangannya orang yang dolim, atas dua tangannya orang yang dolim. Patak tiruhu, maka memalingkan kalian hu, pada orang dolim, alal haki, atas kebenaran, atron, dengan memalingkan sungguh. Asalnya Nabi itu bersandar gitu. Terus tahu-tahu duduk biasa, lalu berkata tidak. Artinya kalau amar ma'ruf itu ya nggak sekedar mulut saja, nggak sekedar ngomong. Tapi kalian harus mengambil tangannya atau dua tangannya orang dolim, terus kalian arahkan atas kebenaran dengan mengarahkan sungguh. Ojo diomongi tok, nek diomongi tok kadang ya ora patek perhatian. Ya kalian pegang itu dua tangannya orang yang dolim itu, nah, dipalingkan atas kebenaran dengan dipalingkan sungguh. Hadasana Muhammad bin Basarin, dasana Abu Dawud, amlahu. Amla itu mendikte, ya, mendikte. Siapa Abu Dawud, hu, pada hadis, alaya, atasku, akunya Muhammad bin Basar. Tanah Muhammad bin Abil Wadhah an Ali bin Badimah an Abi Ubaidah an Abdillah ani Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bimislihi, dengan semisal hadisnya Sufyan. Hadasana Imran bin Musa akhbarona Hamad bin Zaidin, dasana Aliyu bin Zaidi bin Jad'an an Abi Natroh an Abi Sa'id al-Khudri. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku koma, berdiri siapa Rasul, khotiban, sebagai khotib atau dengan berkhutbah. Yang khutbah itu namanya khotib, ya bener, sebagai khotib atau dengan berkhutbah. Fakana, maka ada, fima, di dalam apa-apa, kola, yang bersabda siapa Rasul, dan di dalam khutbahnya itu, ala, ingatlah, la yamna'anna, jangan mencegah sungguh, rajulan, pada seseorang laki-laki, opo haibatun nas, takut kepada manusia.
an yakula jika berkata dia rojul bihakin dengan hak, idza alimahu ketika melihat, idza alimahu ketika mengetahui dia rojul hu pada hak. Jadi jangan sampai hanya karena takut kepada manusia seseorang itu tidak berani ngomong yang benar ketika dia tahu kalau itu benar. Kala berkata sopo Abi Natroh, Fabaka maka menangis sopo Abu Said. Abu Said ya sahabat itu, Abu Said Al-Khudri. Wakola dan berkata dia Abu Said, Qad sungguh, wallahi demi Allah, ro'aina melihat kami, asya'a pada berbagai sesuatu yang kurang pas, ya. Fahibna maka takut kami. Dulu itu padahal Rasulullah pesennya seperti itu. Tapi kami sekarang itu melihat hal-hal yang memang tidak pas. Tapi kami takut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tuh, Abu Said itu nangis. Atasana Abu Quraibin tasana Abdullah bin Numairin wa Abu Muawiyata anil A'mas an Amr bin Murrah an Abil Bahtari an Abi Said qala berkata Abu Said, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahkir, jangan merendahkan, sapa ahadukum salah satu kalian, nafsahu pada dirinya sendiri. Jangan sampai ya salah satu kalian itu merendahkan dirinya sendiri, ya. Jadi menghinakan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri, jangan sampai. Qalu berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa bagaimana, yahkiru merendahkan, sopo ahaduna salah satu kami, nafsahu pada dirinya. Loh, nggak masuk akal Rasul, masa seseorang kok merendahkan dirinya sendiri. Orang itu biasanya ya memuliakan dirinya sendiri. Ini maksudnya bagaimana Rasul? Kok dia merendahkan dirinya sendiri itu gimana? Qala bersabda Rasul, yaro melihat dia, ahadukum amron pada suatu perkara, lillah bagi Allah, alaihi berat atas ahadukum, fihi di dalam perkara, makolun utawi ucapan. Artinya dia melihat suatu perkara yang kurang pas, ya, kurang benar. Lah, dia itu punya kewajiban mengatakan sesuatu di dalam perkara yang kurang benar itu lillah, krono Allah. Jadi sebenarnya dia itu punya kewajiban untuk negur, ya, cuma dia diem saja. Cuma kemudian layakulu tidak berkata dia ahadukum fihi di dalam perkara, terus dia diem saja, entah karena takut, entah karena apa, dia diem saja, ya. Banyak hal-hal seperti itu. Perkara itu salah sebenarnya, tapi dia itu takut ngomong, ya. Padahal dia punya kewajiban untuk ngomong. Fayaqulu maka berfirman sapa Allahu Allah azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung, lahu kepada ahadukum yaumal kiamah di hari kiamat. Nanti dituntut oleh Allah. Dituntut oleh Allah itu. Ma apa? Mana aka yang mencegah opo ma kepadamu.
antakula jika berkata kamu pikada di dalam demikian wakada dan demikian. Dulu itu kamu kan tahu ada perkara yang kurang pas ini, tapi apa yang menyebabkan kamu kok nggak mau ngomong, kok diem saja? Ada lagi perkara ini yang kurang pas, kenapa kamu kok diem saja? Apa yang menyebabkan kamu diem saja? Itu dituntut oleh Allah. Fayaqulu maka berkata sopahadukum khosyatun nas, takut manusia. Saya takut sama orang-orang ya Allah. Ya, saya diem saja akhirnya. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah? Fa'iyaya maka hanya kepadakulah. Kunta ada kamu iku ahakko lebih berhak antahsa jika takut kamu. Loh, seharusnya kan cuma kepadaku. Ya, kamu lebih berhak untuk takut. Lah kok malah takut sama orang-orang? Aku kamu anggap apa? Aku kamu anggap apa? Seharusnya yang kamu takuti itu hanya aku. Yang berhak kamu takuti itu cuma aku. Lah kok malah takut sama orang-orang itu? Emangnya aku kamu anggap apa? Nah, itu disitulah dia merendahkan dirinya sendiri. Ya, merendahkan dirinya sendiri. Hadasana Sa'id ibnu Suwaidin, hadasana Yahya ibnu Sulaimin, an Abdillah bin Utsman bin Husaimin, an Abi Zubair an Jabir qala berkata Jabir, lama rojaat ketika kembali ila Rasulillah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa muhajiratul bahar, orang-orang muhajirnya lautan. Nah, muhajiratul bahar, orang-orang muhajirnya lautan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diperintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, ada sebagian sahabat itu hijrah ke tanah Habasah. Ke tanah Habasah. Kelewatan Sakadis. Oh. Ya wis. 410 dulu. 4010 dulu. Engko 4009 nyusul. Wis ngono ae gampang-gampangan. Lama rojaat ketika kembali ila Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa muhajiratul bahri, orang muhajirnya lautan. Jadi sebelum Rasulullah diperintah hijrah ke Madinah, sebagian sahabat itu ada yang hijrah ke tanah Habasah. Tanah Habasah waktu itu ya rajanya Nasrani, namanya Ashamah atau Raja Najasyi. Ya. Nah, setelah mereka mendengar Rasulullah sudah diperintah hijrah ke Madinah, lah mereka juga balik, ya, nyusul Nabi ke Madinah. Mereka nyusul Nabi ke Madinah. Qala bersabda siapa Nabi, ala tuhad disuni, apakah tidak bercerita kalian nih padaku bi'aajibi ma, dengan keajaiban kewajiban apa-apa, ro'aitum yang melihat kalian bi'ardil Habasah di bumi Habasah.
Nah, begitu mereka datang sama Rasulullah ditanggap. Nah, disuruh cerita, Bu, ya kalian cerita hal-hal menarik apa, hal-hal ajaib apa yang kalian lihat di tanah Habasah. Qala berkata sopo fityatun, seorang pemuda, minhum dari mereka. Bala ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya. Terus salah seorang pemuda dari orang-orang yang hijrah di tanah Habasah itu ngomong, bainama nahnu, di saat kami iku julusun duduk, ya, orang-orang yang duduk, marot lewat bina terhadap kami sopo ajuzun, wanita tua, ya, wanita tua, min aja izi roha binihim, dari wanita-wanita tua pendetanya mereka, wanita-wanita tua pendetanya mereka. Nasrani kan gitu, sing dadi apa, semacam biarawati itu, ya. Tapi dia sudah tua, ini yang lewat ini sudah tua, ya. Tahmilu, membawa dia ajus, ala roksiha, di atas kepalanya ajus, kulatan, pada satu kulah, min ma'in, dari air, jadi disunggi. Nah, membawa di atas kepala itu namanya disunggi, jadi dia menyunggi air satu kulah. Pamarot, maka lewat sopo ajus, bifatan, ketemu seorang pemuda, minhum, dari mereka penduduk Habasah. Faja'ala, maka menjadikan dia pemuda, ihdayadaihi, salah satu dua tangannya pemuda, baina katifaiha, di antara dua tulang belikatnya ajus, wanita tua. Tuma dafa'aha, kemudian mendorong dia pemuda, pada ajus, fakhorot, maka tersungkur dia ajus, ala rukbataiha, atas dua lututnya ajus atau wanita tua. Pangkasarot, maka pecah, opo kullatuha, wadah airnya ajus itu. Jadi kulatan, satu kulah, min mak, itu kan, lah wadah airnya itu pecah. Jadi wanita tua nyunggi air, ya, nah, ketemu seorang pemuda, didorong ini, jatuh tersungkur, ya, kemudian wadah airnya pecah. Itu. Palamar tafaat, maka ketika naik atau bangun siapa ajus, iltafata, maka menoleh dia ajus, ilahi, pada pemuda. Setelah jatuh dia bangun, lihat siapa yang dorong itu. Oh, orang ini, ya. Faqalat, maka berkata dia ajus, saufa ta'lamu, akan mengetahui kamu, ya Gudar, wahai orang durhaka, ya, wahai orang durhaka, atau wahai orang kurang ajar, ngono ya bisa. Ya. Idza wadoa, ketika meletakkan sopo Allahu Allah, al kursiya, pada kursi, wa jama'a, dan mengumpulkan siapa Allah al awalin, pada orang-orang awal, wal akhirin, dan orang-orang akhir.
Maksudnya seluruh manusia, bukan kok yang awal sama akhir saja. Yang tengah-tengah juga. Nah, loh. Watakal lamat dan berbicara opo al-aidi, tangan, wal arjul dan kaki. Arjul itu jamak. Lah di hari kiamat nanti tangan itu bicara, kaki juga bicara. Bimakanu dengan apa-apa yang ada mereka manusia, iku yaksibun berbuat mereka manusia. Titenono ya kok dino kiamat kan gitu kan. Nah, namanya biarawati ya tahu agama, memang basicnya orang Nasrani. Fasau fataklamu maka akan mengetahui kamu, pemuda, kaifa bagaimana amri perkaraku, wa amruka dan perkaramu, pemuda, indahu di sisi Allah godan besok. Ya. Aku saiki wis tua, aku sekarang sudah tua, kamu dorong begini jatuh, wadah airku pecah, aku mbales juga enggak bisa, tiwas kuaplok maneh malah peyok kabeh aku kan. Tapi kamu harus tahu itu, wahai orang durjana, ketika Allah meletakkan kursi, mengumpulkan seluruh makhluk, tangan-tangan bicara, kaki-kaki ya bicara, menceritakan apa yang diperbuat oleh manusia, dan kamu akan tahu urusanku dengan urusanmu nanti di sisi Allah gimana. Itu. Kala berkata sapa Jabir, Yakulu bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sodakot benar dia ajus atau wanita tua biarawati itu benar, itu omongannya itu benar ya. Sodakot benar dia ya, benar dia. Kaifa bagaimana yukot disu memur apa mensucikan sapa Allahu Allah umatan pada suatu umat, layuk khodu yang tidak diambil itu tidak dimintai pertanggungjawaban ya. Lidoi fihim untuk orang lemah mereka, min sadidihim dari orang kuat mereka. Bagaimana mungkin Allah bisa mensucikan dosanya suatu umat kalau orang kuat yang mendolimi orang lemah itu tidak dimintai pertanggungjawaban? Ya tidak mungkin kan gitu kan. Ya dosanya nggak terampuni. Jadi bagaimana mungkin Allah mensucikan dosanya suatu umat kalau hak-haknya orang lemah itu tidak diberikan. Jadi layuk khodu, tidak diambil pertanggungjawaban untuk orang-orang lemah dari orang-orang yang kuat. Ya tidak diampuni dosanya kalau keadilan tidak ditegakkan. Tuh. Balik ke tadi ya, 4009 kelewatan. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi' an Israil an Abi Ishaq an Ubaidillah bin Jarir an Abi qala berkata Abi. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mamin qaumin tidak ada suatu kaum, tidak ada utawi suatu kaum, yuk malu yang diamalkan atau yang diperbuat, fihim di kalangan mereka kaum,
opo bil ma'asi berbagai macam kemaksiatan. Padahal hum utawi mereka kaum iku a'azu lebih mulia minhum daripada mereka pelaku kemaksiatan. Wa amna dan lebih mencegah, ya, lebih mencegah kemaksiatan itu. Artinya mereka sebenarnya mampu mencegah, tapi nyatanya la yughayyiruna tidak mengubah mereka. Mereka diam saja. Ila kecuali ammahum meratakan hum pada mereka sopo Allah biiqob dengan siksaan. Itu yang melakukan kemaksiatan itu sebenarnya sedikit, ya, sebenarnya sedikit. Yang banyak itu sebenarnya nggak melakukan kemaksiatan. Ya, mereka kan lebih mayoritas kan sebenarnya kan, ya, lebih mulia, jumlahnya lebih banyak, lebih kaya, dan untuk mencegah maksiat tersebut mereka itu mampu, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak mau mengubah kemaksiatan itu. Yes, kecuali ya Allah meratakan untuk mereka siksaannya. Hadasana Abu Quraibin. Hadasana Qasim. Oh ya. Hadasana Qasim ibnu Zakaria ibni Dinarin dasana Abdurrahman bin Mus'ab wa hadasana Muhammad bin Badah al-Wasiti dasana Yazid bin Harun kola berkata keduanya. Dasana Israel ahbarona Muhammad bin Juhadah an Atiyata al-Aufi an Abi Sa'id al-Khudri kola berkata Abi Sa'id. Kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolul jihad lebih utamanya jihad. Iku kalimatu adlin, kalimat yang adil, inda sultanin di sisi seorang penguasa, jair yang nyimpang atau nyeleweng, ya, jair yang leweng. Ya, itu lebih utamanya jihad. Ngomong yang adil, yang benar di sisi suatu penguasa yang nyeleweng, yang nyimpang. Resikonya besar. Kalau si penguasa menerima, mau dinasihati, is okay. Ya kan? Berarti apa? Kebaikan si penguasa itu merata di seluruh wilayah kekuasaannya, ya kan? Kalau tidak mau, dia bisa dibunuh itu, karena dianggap mengancam apa? Kekuasaan si penguasa itu. Ini pemberontak ini. Iya, bisa penjara, bisa dibunuh. Resikonya seperti itu. Hadasana Rasid bin Sa'id Ar-Romli, dasana Al-Walid bin Muslim, dasana Hamad bin Salamah, an Abi Ghalib, an Abi Umamah, kola berkata Abi Umamah. Ya. Kola berkata dia Abi Umamah. Arodho melintas li Rasulillah bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sopo rajulun seorang laki-laki indal jamrotil ula di sisi jumroh yang pertama. Jumroh itu kan ada 3. Kalau kita naik haji tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu waktunya melempar 3 jumroh itu. Jumlah jumroh ula yang pertama itu ula, kemudian jumroh kedua itu atau disebut jumroh wusta, yang ketiga jumroh akobah.
Fakola maka berkata dia rojul, ya Rasulullah, ayul jihati manakah jihad afdolu yang lebih utama? Manakah jihad yang lebih utama? Pasakata maka diam siapa Rasul anhu dari rojul. Diam saja. Jadi Rasulullah dihadang, ditanya seperti itu. Ayul jihadi afdol. Itu pas melempar jumrah ulo, jumroh ula. Jumroh ula. Tapi Rasulullah diem saja. Falamma ro'a maka ketika melempar siapa Rasul al jamrotas saniyah pada jumroh yang kedua. Ini jumroh wusto. Sa'alahu bertanya dia rojul pada Rasul. Pasakata maka diam siapa Rasul anhu dari rojul tersebut. Falama Roma maka ketika melempar siapa Rasul jamrotal akobah pada jumroh akobah. Akobah itu kan terakhir, jumroh yang ketiga. Wadoa meletakkan siapa Rasul rijlahu pada kakinya Rasul fil gorzi. Jadi gorzi itu apa? Songgowedi. Coba ya kita lihat gorzi. Nah, didelok ae ning internet. Gorzi. Enggak penasaran. Enggak muncul. Coba bahasa lawas memang Quran hadis itu bahasa lawas. Enggak muncul nih. Liar kaba agar naik kendaraan siapa Rasul? Ya pancatane lho, pancatane kuda atau onta. Ngerti pancatan? Eh, Al-Ghorzi. Nggak muncul ya. Mbah Google ya kadang kala bodoh, masa pinter terus. Nah,
Malah metune gambar unta. Eh, ya pancatan. Gorzi itu songgo di pancatan. Kalau mau naik kan kakinya mancat dulu. Nah, terus naik ke atas onta itu atau kuda. Itu gorzi. Qala bersabda siapa Nabi? Aina di mana asailu orang yang bertanya. Jadi mau persiapan naik kendaraan itu, Nabi bilang aina sail, mana tadi orang yang tanya. Qala berkata rojul ana saya, ya Rasulullah wahai utusan Allah. Qala berkata Rasul kalimatu hakin, kalimat yang benar indadi sultanin, di sisi yang mempunyai kekuasaan, jairin yang menyimpang. Nah, itu jihad yang paling utama. Kalau berhasil ya dia memperbaiki banyak orang. Kalau gagal, resikonya nyawa betul itu. Nyawa betul.